Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku Buron alias Hiburan Nonton. Kenalin, nama aku Lucy Meliane. Di video kali ini aku akan kembali membawakan alur cerita film India. Kali ini tuh ceritanya agak lumayan rese ya, dimana ada seorang perempuan yang sangat suka kabur bertemu dengan seorang pria yang lagi putus asa dengan hidupnya. So langsung aja ke alur cerita filmnya. Seorang pria yang bernama Aditya nampaknya sedang mengalami banyak masalah. Kantornya mengalami penurunan dan hampir bangkrut. Lalu ibunya meninggalkannya menikah dengan pria lain. Dan karena itulah ayahnya meninggal. Tidak berhenti di situ, pacarnya menikah dengan pria lain. Aditya tidak punya semangat hidup. Ia terus berjalan dan meninggalkan beberapa barangnya. Tanpa sadar ia terus berjalan naik bus, tidak tahu tujuannya kemana. Dan tanpa sadar juga dia sudah masuk ke dalam kereta, dia tidak tahu akan berhenti di mana. Aditya terus berdiam dan melamun. Seorang wanita yang hampir saja ketinggalan kereta itu bernama Git. Rupanya kursi yang diduduki oleh Aditya adalah milik Git. Git adalah wanita yang ceria juga cerewet. Sejak ia naik kereta, semua orang dia sapa. Begitu pula dengan Aditya. Tapi sepertinya Aditya tidak tertarik berbicara dengan Git. Aditya berjalan tanpa sadar dia telah membuka pintu kereta dan hampir saja dia mau loncat. Tapi untungnya Git ada di belakangnya dan mengajaknya mengobrol. Di sini, rupanya Aditya tidak memiliki tiket. Saat Git sedang tertidur, ia sadar kalau Aditya sudah tidak ada di kursinya. Dan Git melihat Aditya sedang berjalan sendirian. Git turun dengan maksud menyadarkan Aditya bahwa keretanya akan segera berangkat. Yang berujung Git juga ketinggalan kereta. Aditya sudah tidak peduli dengan kereta itu. Dan ia membantu Git menuju stasiun berikutnya karena supir taksinya sangat lelet. Aditya yang menyetirnya dengan sangat ngebut. Sesampainya di stasiun, Git malah beli minum dulu dan berdebat sama penjualnya, yang berujung dia ketinggalan kereta lagi. Saat itu Git digoda oleh banyak pria, dan mereka mengatakan wanita yang berjalan sendiri itu seperti harta karun terbuka. Dan Git sangat marah juga ketakutan. Beruntungnya Aditya masih berada di sekitaran stasiun dan Git langsung berlari dan memeluknya. Git meminta Aditya untuk mengantarnya sekali lagi dan meminta Aditya untuk menyewa hotel dan besok mereka akan berangkat kembali. Aditya yang merasa sangat linglung cuma kebanyakan diam dan mengikuti maunya Git. Akhirnya mereka menemukan hotel. Pas mau reservasi, stafnya mengira Git adalah wanita panggilan. Di mana kau menemukannya? Jawab Aditya, di kereta api. Ternyata hotel tersebut itu adalah tempat yang biasanya suka dipakai para PSK untuk melayani pelanggannya. Di dalam kamar, Git menceritakan bahwa ia akan kabur dari rumahnya untuk kawin lari bersama pria yang bernama Anshuman. Dan Aditya juga memperlihatkan foto seorang wanita dan menceritakan masalahnya. Wow, wanita yang sangat cantik, kau beruntung memilikinya, kata Git. Tapi Aditya menjawab, aku tidak beruntung. Seolah tahu apa yang sedang dialami oleh Aditya, Git langsung memberikan korek dan menyuruhnya membakar foto itu. Awalnya Aditya menolak, tapi setelah melakukannya, perasaannya sedikit lebih lega. Tidak lama polisi datang dan staf hotel mengatakan ada razia. Git dan Aditya berlari dan mereka akhirnya menunggu bus yang akan berangkat jam 6 pagi. Di sebuah danau, mereka mengobrol dan Git mengajak Aditya untuk melompat. Akan tetapi, Aditya menolak karena punya trauma, tapi lagi dan lagi Git memaksa. Setelah melompat, Aditya nampak senang, meski ada kagetnya sedikit. Mereka berganti pakaian. Saat itu Aditya bertanya, apakah kau mengenal Dharam Raj Kashyap? Git menjawab, tentu saja aku tahu, dia meninggal tahun kemarin kan? Aku adalah anaknya. Git terkejut dan mengatakan, jadi kau Aditya Kashyap? Aditya menceritakan tentang kekesalannya kepada ibunya. Ibunya nikah lagi dan telah menghancurkan keluarganya. Dan Git mengatakan, jangan berbicara seperti itu karena ibumu sedang merasakan jatuh cinta.
Git mencoba menghibur Aditya, "Kau anak orang kaya, kau bisa kawin lari dengan sepupuku, dan kita akan tinggal makmur." Aditya tersenyum. Sesampainya di rumah Git meminta Aditya untuk ikut masuk. Dengan terpaksa Aditya menurutinya. Git menceritakan pada keluarganya kejadian dia ketinggalan kereta dan dibantu oleh Aditya. Untuk mengucapkan rasa terima kasih pada Aditya, Aditya diminta untuk tinggal di sana selama seminggu. Aditya benar-benar disambut baik, bahkan ia diminta untuk makan banyak sekali makanan. Git berbisik pada Aditya. Besok pagi ia pengen ngobrol dengan Aditya karena ada masalah. Dan Rup datang. Git mengenalkan Rup pada Aditya. Git sangat ingin Rup kawin lari dengan Aditya, seperti rencananya kawin lari bersama Ansuman. Keesokan harinya di ladang gandum, Git menceritakan kepada Aditya bahwa dia akan dijodohkan dengan kerabat dekat keluarganya. Pria itu bernama Manjit, tapi dia tidak menyukai Manjit dan dia berencana kabur. Aditya melarang Git, kenapa di otaknya hanya ada kabur, kabur, dan kabur. Tapi tentu saja Git tidak menerima saran. Besoknya para tamu datang dan Git mendatangi Aditya. Mereka tidak tahu aku akan kawin lari. Aditya meminta Git menjauh karena takut ada orang yang salah paham. Saat seluruh keluarga berkumpul, Aditya diminta untuk bergabung dan Git mengumumkan kalau ada baiknya Aditya menyanyikan sebuah lagu. Di hari yang bahagia ini, dengan terpaksa lagi dan lagi Aditya menurutinya. Setelah selesai bernyanyi dan menari, dengan sengaja Git mencari Aditya. Dan sengaja pula ia memeluk dan menciumnya supaya Manjit melihatnya. Dan tentu saja Manjit percaya bahwa Git dan Aditya ada hubungan. Meski Aditya mencoba menjelaskan yang sebenarnya, ia tetap percaya dengan apa yang ia lihat. Malamnya, Git sudah berkemas untuk kabur, dan dia membangunkan Aditya dan berpamitan padanya. Tapi Aditya mencegahnya, kenapa Git kabur, sementara Aditya tetap tinggal di rumahnya. Mungkin saja besok Manjit akan mengumumkan tentang apa yang ia lihat tadi siang. Git malah ngajak Aditya untuk kabur bersama. Aditya merasa justru kalau kabur bersama malah kelihatan mereka berselingkuh. Seperti biasa, Git yang ngeyel memaksa Aditya, dan Aditya selalu menurut. Saat mereka mau kabur, Rup melihat mereka dan berteriak melaporkan kepada seluruh anggota keluarga bahwa Git dan Aditya kabur. Aditya kali ini meminta Git untuk menurut dan bersembunyi di atas teras rumahnya. Sementara keluarga Git ribut mengejar Git dan Aditya ke arah luar. Akhirnya Git dan Aditya keluar, tapi Git ragu apakah yang aku lakukan ini benar. Aku akan kembali jika aku sudah menikah dengan Ansuman dan meminta restu orang tuaku. Awalnya pasti aku akan dimarahi dan mereka akan mengejekku, tapi mereka pasti akhirnya akan merestui. Aditya menjawab, "Salah, Git. Yang kau lakukan itu salah, tapi kau pernah bilang tidak ada benar atau salah ketika orang sedang jatuh cinta." Git mantap untuk kabur ke Manali menemui Ansuman. Sampainya di Manali, Aditya berpamitan. Git meminta Aditya untuk menemui Ansuman, tapi Aditya menolak. Biarlah perpisahan mereka seperti ini aja. Dan Aditya mengatakan, jaga dirimu baik-baik, Git. Aditya kembali mempunyai semangat hidup karena Git. Ia kembali masuk ke kantor dan kembali membangun perusahaannya. Di tengah semangatnya bekerja, dia selalu melihat bayangan Git. कुछ रहा हूँ तुमसे ही आधे से ज्यादा वफा का ये पाना है. Aditya meluncurkan produk SIM card di perusahaannya dan produk tersebut dinamai Git dengan tujuan akan berguna untuk orang yang suka banyak bicara seperti Git yang cerewet.
Aditya diwawancara dan masuk TV dan dilihat oleh keluarganya Git. Keesokannya, seluruh keluarga Git datang dan berteriak, "Di mana Git?" Seolah Aditya yang telah membawanya kabur dan menyembunyikannya. Aditya juga saat itu baru mengetahui bahwa Git belum pulang ke rumahnya selama 9 bulan. Aditya mengatakan Git tidak ada di Mumbai dan Aditya berjanji akan membawa Git dalam 10 hari. Aditya akhirnya pergi ke Manali. Sesampainya di Manali, Aditya menemui Anshuman. Ternyata Git tidak ada di sana. Dan mengejutkannya, Anshuman menolak Git dan ia mengatakan Anshuman tidak pernah berjanji untuk menikahinya. Git saja yang tergila-gila dengan pernikahan. Dan saat itu juga, Anshuman baru mengetahui bahwa Git tidak pulang ke rumahnya sudah 9 bulan. Seorang biarawati yang melihat Git duduk sendirian menghampirinya dan mengajaknya untuk mengajar di sebuah asrama. Aditya akhirnya menemukan Git dan mengikutinya. Git melihat Aditya dan menemuinya, menanyakan apa kabar dan basa-basi biasalah. Aditya meminta Git untuk mengambil kopernya, tapi Git menolak karena ia merasa ini hukuman untuknya. Dia berteriak tidak bisa menerima pertolongan dari Aditya kembali, dan Aditya kembali meneriakinya. Ini adalah kehidupan keduaku karena kau. Setelah bertemu denganmu, aku membangun 3 industri, menciptakan berbagai merek, dan kau malah mengurung hidupmu seperti ini. Git akhirnya menurut. Aditya dan Git pergi ke sebuah penginapan. Wajah Git masih merengut sedih. Aditya mencoba menghiburnya dan menceritakan bahwa sebenarnya di hotel yang dulu mereka mengira Git itu adalah wanita penghibur. Tidak lama Git menangis dan menceritakan betapa dia menyayangi Anshuman. Aditya yang gemes karena Git masih memikirkan Anshuman berkata, "Dia sudah menganggap hubungan kalian selesai, kenapa kau tidak bisa membuangnya dari hidupmu?" Git masih sangat mencintai Anshuman. Aditya meminta Git untuk membakar fotonya Anshuman, tapi Git tidak memilikinya. Aditya meminta Git untuk mencaci maki Anshuman lewat telepon. Dan Git awalnya ragu, akhirnya melakukannya dan merasa sangat lega. Keesokan harinya, Git dan Aditya mengejar kereta, dan Git bertanya, "Kau pasti sangat menyukaiku kan?" Aditya menjawab, "Sangat. Tapi itu biar jadi urusanku, kau tidak perlu merasa terbebani, oke?" Dan tiba-tiba ada Anshuman menemui Git dan minta balikan dan mengajaknya untuk pulang ke rumah Git, dan meminta restu kepada orang tuanya Git. Git menghampiri Aditya dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Anshuman. Aditya menjawab, "Ikuti apa kata hatimu, Git." Aditya mengantar Git kepada Anshuman. Meski hatinya terluka, tapi Aditya senang melihat Git bahagia. Sebelum berangkat, Aditya menelpon keluarganya Git mengabarkan mereka akan segera tiba. Di rumah Git disambut sangat heboh banget sampai membuat Anshuman kebingungan. Tapi terjadi kesalahpahaman. Seluruh anggota keluarga Git mengucapkan terima kasih kepada Aditya dan memberikan kalung bunga. Mereka mengira Git dan Aditya ingin hidup bersama dan mereka sudah menyiapkan acara pernikahan. Salah satu anggota keluarga Git menarik keluar Anshuman dari mobil dan mengira Anshuman adalah teman mereka. Tidak ada kesempatan bagi Git dan Aditya untuk menceritakan kebenarannya. 2 hari lagi acara pernikahan mereka akan segera dimulai. Semua keluarga sangat senang menantikan pernikahan Aditya dan Git. Sedangkan Anshuman merasa tersingkirkan dan marah dan meminta Aditya juga Git untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Akhirnya Git menemui Anshuman dan Aditya di ladang gandum. Ketika Git mau berbicara dengan Anshuman, Aditya meninggalkan mereka. Anshuman mengatakan, "Tidak apa-apa Git, kau belum mengatakannya. Mari sama-sama kita bicara kebenarannya kalau kau mau menikahi Anshuman, bukan Aditya." Dan Git hanya bengong dan seolah mendengar suara kereta, ia langsung berlari dan Anshuman mengejarnya. Git menghampiri Aditya dan mengatakan, "Apakah Anshuman melihat kemari?" Dan Git melakukannya lagi, memeluk Aditya. Ia mengatakan, "Aku sudah tahu apa kata hatiku. Aku baru sadar ketika kau membawa kembali Anshuman. Aku sudah tahu apa yang aku inginkan." Lalu Git dan Aditya berciuman dan membuat Anshuman terluka. Akhirnya mereka menikah.
So, gimana guys? Menurut kalian film ini rame atau enggak? Menurut aku cukup rame sih, meskipun kalau di dunia nyata ya, ketemu orang kayak Git itu menyebalkan banget sih kalau kata aku mah ya. Yang pikirannya tuh kabur dan sangat menyusahkan. Tapi ya namanya juga film ya kan. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian ingin request mau dibawain alur cerita film India apa, jangan lupa untuk tulis komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Bye!